Jiri. Kemudian ri dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan gambar di layar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian bisa dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Jadi nanti akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Kemudian nanti akan kita baca Al-Qur'annya dengan pelan-pelan supaya dapat menterapi, melatih saudara semuanya yang belum lancar membaca Al-Qur'an agar bisa segera lancar. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita, yakni sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-38. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-37. Sekarang masuk ayat yang ke-38. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Sekarang mari kita sama-sama uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wasyamsu. Di sini ada huruf alif lam bertemu dia dengan huruf shin. Nah, perhatikan gambar di layar. Kalau kita mengaji Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini huruf alif lam. Nah, bertemu dia dengan huruf shin. Huruf shin ini ya termasuk pada huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf shin. Karena huruf shin huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, sehingga cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham nih. Nah, jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke huruf yang shin ini. Wasya langsung masuk ke sini. Nah, jadi jangan bingung bacanya begitu. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Wasyamsu taj. Di sini ada huruf jim, dia sukun. Ini tanda sukun tuh seperti ini. Perhatikan gambar di layar. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf jim. Nah, maka huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun, pantulkan bacanya. Nah, ini huruf sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu misalnya saudara pernah belajar dengan guru ngajinya itu bilang ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun begitu. Ini huruf jim sukun, pantulkan taj begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sugoro, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat, atau supaya lebih mudah lagi kita pahami, karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita mengaji Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, itu dinamakan dengan qalqalah kubro.
Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di huruf qalqalah, dia di tengah bacaan kita, maka dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Tajri, huruf ra kalau memiliki harokat kasrah, ini baris satu di bawah huruf ini namanya harokat kasrah atau tanda baca kasrah atau baris kasrah. Huruf ra memiliki harokat kasrah, dibaca tipis, baca tarkik. Tajri. Kemudian ri dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di layar, di situ ada rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan yang rumus 1 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah, jadi kita perhatikan tuh, kalau kita mengaji Al-Qur'an kita perhatikan ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga ri dibaca panjang. Sama lah dengan yang ini nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya harokat kasroh, sehingga ini dibaca panjang. Sama kayak gini, zi dibaca panjang. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya harokat kasroh, sehingga zi dibaca panjang. Nah, ini ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, sehingga huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tajri limustaqarril laha. Huruf ra kalau memiliki harokat kasrotain juga dibaca tipis, maka tipiskan. Limustaqarril laha dibaca tarkik. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an itu, setiap kita menemukan nun sukun atau setiap kita menemukan tanda baca tanwin atau harokat tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, kita perhatikan dia terjadi hukum tajwid begitu. Contoh kayak gini nih. Ini tanwin kan, bertemu dia dengan huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin atau harokat tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra, maka hukumnya idgham bila gunnah. Karena dia idgham bila gunnah, maka cara membacanya, karena dia idgham, cara membacanya dengan cara memasukkan. Kemudian karena dia bila gunnah, maka dia tidak disertai dengan gunnah, tidak ada dengungan di sana. Jadi pendek saja. Yang dimasukkan itu bunyi tanwinnya. Bunyi tanwinnya kita masukkan ke huruf lam, melebur dia ke huruf lam. Kita baca taqarril, taqarril. Jangan dibaca takorin, jangan. Tapi dimasukkan ke huruf lam, taqarril laha. Maka dibaca pendek karena dia tidak didengungkan. Jangan dibaca rillaha, jangan dipanjangkan begitu, jangan. Salah, pendek saja, dia tidak berdengung. Limus taqarril laha, rillaha, pendek begitu. Kemudian ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif. Nah, yang ini huruf alif tapi dia bentuknya itu, kalau di sini yang kita temui dia disambung dengan huruf H. Nah, ini yang ke atas nih. Pokoknya yang terpenting itu ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Baik itu alifnya disambung atau tidak. Yang terpenting bukan sambung menyambungnya yang kita perhatikan. Yang terpentingnya itu yang harus kita perhatikan ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ini baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah namanya. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ha kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai rumus 3 warna hitam. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf qaf dengan lam, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu. Berhenti dulu, kita menjeda bacaan dulu kita untuk mengambil napas. Nah, baru setelah itu berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya begitu. Tapi kalau misalkan kita wasolkan, tidak kita wakafkan ya, kita tidak berhenti di sini, apakah boleh? Boleh saja. Tapi di sini diwakafkan itu lebih utama seperti itu. Kemudian za dibaca panjang.
Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Quran, berjumpa kita dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Maka ini menandakan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya za dibaca panjang, ini tanda panjang nih. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Dzalika taqdi. Di sini ada huruf qaf, dia sukun. Perhatikan gambar di layar lagi. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya dia adalah huruf qaf. Kalau dia sukun pantulkan, taqo mantul seperti itu. Dan ini dinamakan dengan qalqalah sugro. Kenapa kok dinamakan dengan qalqalah sugro? Tadi sudah kami jelaskan di atas. Taqo di dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Tadi di atas sudah kami tampilkan media gambarnya. Jadi di bawah supaya kita melatih pemahaman kita tanpa media gambar. Tanda panjangnya apa? Tadi kalau kita melihat gambar di atas tadi itu yang sudah kami tampilkan, maka dia terletak pada rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam tadi itu. Tanda panjangnya mana? Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya harokat kasroh. Sehingga huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Rul huruf ro kalau memiliki harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Huruf ro memiliki harokat dhammah dibaca tebal, baca tabkhim. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Dzalika taqdirul. Kemudian di sini ada huruf alif lam bertemu dia dengan huruf ain. Perhatikan gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ini alif lam bertemu dengan huruf ain. Ini di sini juga sama nih. Alif lam bertemu dengan huruf ain juga, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya tuh dibaca izhar, dibaca jelas, ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya nih. Kita baca. Kalau syamsiyah, huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya di sini. Tapi kalau qamariyah ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya begitu. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Taqdirul zi dibaca panjang. Mad tabi'i ini. Mana tanda panjangnya? Karena di sini ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, sehingganya zi dibaca panjang. Tadi di atas sudah kami tampilkan media gambarnya. Mad tabi'i panjang 2 harokat azizil alim. Di sini alif lam qamariyah lagi, karena di sini alif lam bertemu dengan huruf ain. Huruf ain termasuk huruf qamariyah, sama dengan ini penjelasannya. Maka hukumnya alif lam qamariyah. Lim ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya namanya mad tabi'i, sama dengan zi, dengan di, dengan ri, penjelasannya sama. Tapi kenapa kok yang ini mad tabi'inya tuh kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun? Apa sebabnya begitu? Perhatikan lagi gambar di layar, perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, berjumpa dengan huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya li kita baca panjang. Ini pada awalnya sama dengan ini sama. Mad tabi'i awalnya. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, berubah nama menjadi mad arid li sukun yang panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat, tapi harus konsisten. Kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya. Kalau kita membaca Al-Quran di atas mad arid li sukun kita baca 4 harokat, semua sampai ke bawah harus kita baca 4 harokat. Harus sama, harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran begitu. Huruf yang kita sukunkannya mana? Huruf mim. Ini kalau kita berwakaf di huruf mim kita baca alim. Jangan dibaca alimi, jangan. Kenapa kok dibaca alim? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, kemudian kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kita
berhenti, berwakaf tepat di huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan sehingga dibaca alim begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, maksudnya sama dengan yang ini tadi sudah kami jelaskan di atas. Sekarang mari kita ulang bersama-sama dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari, kita terapkan supaya yang belum lancar bisa segera lancar, yang belum memahami tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Mari sama-sama kita baca. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Cukup sekian belajar mengaji kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Jangan pernah bosan, haruslah istiqomah supaya yang kita pelajari itu bisa ada manfaatnya, bisa paham, harus istiqomah. Kemudian supaya bisa lancar membaca Al-Qur'annya harus sering-sering membaca Al-Qur'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.